Dibikin YouTube lagi aja, Pak. Ya. Oke, teman-teman, nih kita coba praktekkan ya. Ada 10 sheet dan akan kita praktekkan ya. Ini mulai yang sederhana aja. Nomor 1. Ya. Saya minimize dulu nih. Terus saya taruh atas deh. Ini teman-teman ya, kita punya tabel kan. Ada berapa kolom ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kolom ini kalau dalam bentuk tabel ini yang disebut ini adalah field ya. Kalau kita nyebutnya nama kolom ya, kalau di istilah database ini jadinya field nih. Yang warna biru ini ya, semua ini field. Nah, ini istilahnya database. Nah, kalau satu baris ini namanya istilahnya record nih. Yang 11 ya, yang saya select ini. Ini saya kasih warna kuning deh ya. Ini disebut record ya, satu baris record. Satu baris record ini terdiri dari beberapa field ya. Field tanggal sampai dengan field penjualan. Istilahnya itu. Jadi ada tabel, ada kolom, ada tabel keseluruhan, kolom ya, atau field, kemudian ada record, kemudian ada satu sini misalnya di mana ya, di sini ya, di cabai ini saya kasih warna lagi ya, sini. Kasih warna hijau deh ya. Nah, kalau satu kotak kecil ini disebut cell ya. Kalau kita klik sini ada klik kanan sini ada tulisan format cell ya. Untuk memformat sel. Istilahnya ini. Kita punya berapa baris? Lumayan banyak ya. Ada seperti nggak kelihatan. Ada 360 ya. 360 baris. Saya pindah ke atas kelihatan aja. Oke. Nah, dari tabel ini kita bisa membuat satu laporan. Contoh laporan seperti ini. Contoh laporan sederhana ya. Ini adalah laporan dari nama suppliernya nih. Dari contoh yang ada ini kita bisa mengikuti contohnya maksudnya ya. Kita akan mengikuti contohnya, membuat tabel sederhana seperti ini. Kemarin masih ingat cara untuk membuat pivot table, kita klik di salah satu tabel ya, atau kita select secara keseluruhan dengan Ctrl A, ya. Terselect keseluruhan ya sampai bawah ini. Pakai Ctrl A, kemudian kita bisa insert pivot table. Kita pilih existing worksheet-nya. Kita mau membuat tabelnya di mana? Kita buat di bawahnya sini ya, contohnya. Kira sini. Saya oke. Nah, ini muncul nih, teman-teman. Pivot tabelnya muncul, kita lihat contekannya ya di atas. Ini ya. Ini kalau kita lihat, kalau kita klik di tabel, ya, di tabel pivotnya, ini akan muncul sebelah kanan nih, pivot table fields, ya. Jadi kolom-kolom yang ada di tabel ini muncul nih. Nah, kita membuat laporannya berdasarkan ini. Kalau kita dilihat di bawahnya kita lihat ada 4 kotak. Ada filter, kolom, row, sama value ya. Di sini ada supplier dan jumlah penjualan ya. Kita bisa mengikuti seperti ini untuk membuat tabel laporan seperti ini ya. Kalau kita klik di luar akan hilang nih. Nah, di pivot table yang baru kita buat, kita klik akan muncul, kita bisa mengikuti tadi ya. Supplier ini. Kemudian penjualan.
Ini hasilnya sama ya teman-teman ya. Ini tinggal kita kasih pemisah ribuannya. Ini ya. Koma style ya. Kalau kita menghilangkan koma di belakangnya. Ya, hasilnya sama ya teman-teman. Jadi tujuan dari file ini adalah teman-teman bisa ada tabelnya, ada contoh untuk contekannya gitu. Tinggal praktek aja. Nih, sudah hasil seperti ini jadi. Nah, ini teman-teman silakan mencoba ya. Yang kedua, tadi kan satu aspek aja ya. Ini ada berapa aspek ya? Kita klik aja di dalamnya. Kok nggak muncul nih? Tadi kan muncul ya. Kenapa nggak muncul? Kalau nggak muncul, kemungkinan itu sudah di close. Kita balik ke yang satu nih. Kalau kita klik muncul ya? Enggak ya. Karena kemungkinan sudah di close. Untuk menampilkannya gimana? Klik di dalamnya, pivot table-nya klik kanan, ada show field list-nya. Muncul. Kalau kita klik silang, akan hilang nih. Walaupun diklik nggak muncul. Cara menampilkannya lagi, klik kanan, show field list-nya. Kita masuk ke yang sheet 2 ya. Nih, muncul. Kalau kita lihat ya isinya ya, di sini di kolom itu ada supplier, field supplier, ada di row itu ada field barang, kemudian di value-nya ada penjualan. Ya, jadi untuk membuat laporan dari dua aspek ya, aspek barang dan aspek supplier. Kita coba ya di bawahnya lagi dibuat sini bawah. Sekarang tadi kan pakai Ctrl A ya, ke select semua seperti ini ya. Sekarang enggak, saya akan coba cara yang lainnya. Saya klik aja salah satu ya, di sel di atas, di bawah, di tengah ataupun di bawah bebas. Yang penting ada di dalam tabel. Saya tinggal insert aja. Ya. Ini existing worksheet ya, supaya kita bisa naruh pivot table-nya. Terus ini ya, kita akan membuat di bawahnya. Kotaknya kita klik lagi, saya klik OK. Nah. Sini ya, row adalah barang. Bawang merah, putih, cabai, ya, jahe, kencur, kunyit. Kemudian di kolom itu ada supplier. Kemudian di value yang untuk kalkulasinya atau perhitungannya adalah nominal ya, penjualan ya. Saya kasih pemisah ribuan lagi ya. Saya hilangkan ini ya. 2 digit di belakangnya saya hilangkan. Nah, ini sama nggak teman-teman sama atas? Sama nggak? Sama, Pak. Yakin sama? Beda. Bedanya di mana? Ini ya ada Tony, ada Benny, Pongki ya urutannya. Sama, Pak. Secara nominal sama, tapi urutannya beda. Kalau ini kan urut abjad ya, B, P, T gitu kan. Karena ini juga nih. Iya, urutannya beda. Sortnya berdasarkan abjad ya. Nah, kadang-kadang dalam membuat laporan, kita memerlukan pengaturan ya. Ini harusnya di depan, di tengah, di belakang gitu ya. Ya, ini juga bisa diatur di pivot table. Baik itu dari sisi kolom ataupun dari sisi row ya. Ini.
Sekarang kita membuat seperti yang di atas ya. Tony saya taruh di depan. Caranya gimana? Saya klik kanan di Tony-nya, dia di Tony. Saya klik kanan, saya move, saya pindahkan ya to beginning, yang paling depan nih. Paling awal ya, paling awal. Jadi ini pun bisa dipindah-pindah ya teman-teman ya. Begitu juga ini. Kadang-kadang sudah dibuat laporan seperti ini, bos pindahin dong cabai paling di atas gitu. Karena cabai paling besar penjualannya 239 ya. Oke, kita tinggal pindahin aja ke atas. Ya. Jadi urutan baik baris atau kolom ini bisa kita atur dengan klik kanan sini, kemudian kita move. Ya. Banyak pilihannya, bisa ke depan, paling naik ke atas, turun ke bawah ya. Kita taruh yang paling belakang ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita masuk contoh ketiga. Oh, sekarang ada filter ya. Pivot table dengan filter nih. Ya. Saya klik aja di sini di penjualan ya. Kan asal aja. Klik di asal aja ini bisa asalkan tidak ada baris yang bolong ya. Maksudnya baris bolong adalah seperti ini ya. Saya delete nih ya. Saya clean. Di sini ada satu baris yang bolong ya. Blank gitu, nggak ada datanya. Nah, kalau kita klik di sini, kemudian kita jadikan pivot table, ya. Sorry nih teman-teman. Ini akan terselect ya, karena apa? Karena ini modelnya table ya. Saya cek dulu, oh iya, ini tabelisasi. Kebanyakan yang teman-teman atau kita tahu adalah bahwa ini adalah tabel biasa ya. Kita convert menjadi range dulu aja. Normal range ya. Yang sering terjadi seperti ini teman-teman nih. Table. Nah. Terselect-nya hanya sampai sini. Kenapa? Karena ada yang blank satu di sini. Berhenti di sini dia. Jadi usahakan ketika punya tabel itu tidak ada yang bolong seperti ini nih. Datanya kosong satu gitu. Satu baris. Jangan ya. Terus bagaimana cara ngatasinya? Ya kita paksa pun bisa sebetulnya. Contoh gini ya. Ini kan sampai apa? Baris 23 ya. Baris 23 ini kita paksa ke bawah tuh bisa juga. Ya. Pakai mouse ya, diselect sampai bawah. Oke. Ini berbeda atas ya. Sekarang kita contoh selanjutnya kita masukkan barang, kemudian supplier, penjualan nih. Supplier masuk ke kolom, kemudian penjualan. Nah, bedanya apa? Karena ada blanknya muncul di sini. Ini akibat blank ini. Saya kasih warna ya. Akibat blank ini muncullah blank ini. Jadi kebaca juga blanknya di sini. Karena itu sebaiknya itu tidak menggunakan data yang, maksud saya jangan menggunakan data yang ada barisnya kosong gitu ya, usahakan. Kalau sepertinya delete aja. Karena secara database tuh nggak seperti ini ya. Oke. Saya delete ini karena ada
Saya add ke bawah. Ya. Ini sudah saya hilangkan ya, supaya blanknya hilang. Supaya hilang apa? Kita tinggal klik kanan aja, kita refresh. Ya. Kita refresh, ini sudah selesai teman-teman, sudah jadi. Terus di atasnya ada tahun nih. Tahun mana? Kita klik kanan ya, kita tampilkan tahunnya ditaruh ke filter sini. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memfilter data. Tentu saja ini filter berdasarkan tahun. Jika bos ingin tahu penjualan di tahun 2020 ini, kita tinggal filterin aja. Ini adalah keseluruhan data penjualan di tahun 2020. Nah, teman-teman, kita sering, tadi saya lihat ini ya, ketika saya klik, ini bergerak-bergerak gitu ya. Tadi udah saya perbaikin gitu ya, ini kan jaraknya. Nah, karena ini mengganggu juga nih. Ini sudah saya perbaikin, tapi pas saya ganti misalnya tahun 2016 gitu ya, berubah lagi nih, geser-geser lagi terus. Bagaimana caranya supaya nggak geser nih? Caranya adalah klik kanan sini, ada pivot table option. Sebetulnya ini materi nanti, materi sesi 2 ya, kalau nggak salah ada nih, Taufik. Nah, sini kenapa geser? Karena kita ngeklik ini nih, secara default udah tersetting auto fit. Jadi kolomnya itu akan mengatur secara otomatis. Nah, otomatis kita matikan aja. Nah, kita atur manual lagi. Ya. Sekarang kita coba ganti ya, ini tahun 2017. Ini enggak berubah teman-teman. Tapi ini berubah ya, kalau ribuannya gitu ya. Nih, balik lagi. Ada settingan ini juga kalau nggak salah ya. Table. Ini first cell formatting update ini. Nggak usah juga kita klik. Jadi kita betulin dulu. Ya, coba kita klik sini tahun 2019. Oh, ini berubah juga ya. Berarti klik aja di sini ya, teman-teman. Format table. Format cell mana ya? Format cell. Ini format cell ya. Sekarang kita coba ya, apakah berubah? Mudah-mudahan bisa berubah kok. Nggak berubah ya. Ini berubah juga teman-teman. Nanti saya cari tahu ya, saya lupa nih caranya ini. Supaya ini nggak bergerak terus. Kalau nggak salah di sini tadi benar nih. Formatnya on update ya, nggak usah di-update maksudnya. Oke, sementara solusinya seperti ini dulu ya. Kita kasih ribuan atau format cell ya. Atau format cell sini. Oke, teman-teman kita lanjut keempat ya. Keempat ini pivot table dengan berbagai perhitungan. Ya, oke, kita klik aja sini. Klik kanan, kita tampilkan field list-nya, pivot table-nya. Saya geser dulu supaya kelihatan. Ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita klik sini. Di sini ada tulisan sum ya. SUM, sum atau penjumlahan ya, menjumlah. Dia menjumlah nih. Jumlah ini. Totalnya sekian ya. Sum penjualan ya, sum atau sum of penjualan ya. 980 sekian gitu. Dan sebelahnya kita klik ya. Ini ada penjualan tapi max.
max ya, atau nilai paling besar, penjualan paling besar berapa. Kemudian bawahnya min ya, atau penjualan minimum. Ya, ini dia hasilnya bawang merah 1,7. Kemudian untuk rata-rata, kalau kita mencari kalkulasi atau nilai value-nya adalah rata-rata ya. Average ya sini. Gantinya gimana ya? Klik aja di sini nih. Ada segitiga kecil, kita klik ya. Di sini ada field setting-nya ya. Nah, inilah dia nih. Ada sum, count, average, maksimum, minimum ya. Di sini pilihannya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, lanjut ke 5. Oke, kita klik sini ya. Apa sih? Di sini pivot table sebagai persen. Nah, kadang-kadang kita juga diminta membuat persentase nih. Klik sini. Ini supplier ya, penjualan persentase. Gimana cara ngitung ini? Klik setting sini ya. Nih. Kalau ini ada summary value by ini ya, by kalkulasi. Kalau ini show value as sebagai persentase dari grand total, kolom total, row total gitu ya. Pilihannya di sini, teman-teman. Oke, kita praktekkan ya. Kita rubah deh yang sum ini. Kita rubah jadi persentase. Persentase penjualan. Di sini ada tulisan no calculation. Kita pilih persentase dari total kolom ini ya, berarti 980 ini. Ya, berarti yang memegang share penjualan paling besar adalah cabai ya. 24,39. Jadi sumbangan penjualan dari cabai nilainya sebesar 24,39%. Di sini ada penjualan, ada 2 nih di sini. Sama-sama penjualan ya. Cara membuatnya gimana? Berarti penjualan ini kita masukin aja 2 kali nih. Sekarang kita buat ya dari awal ya. Sini insert table. Sorry, saya lupa. Saya bikinnya di dalam sini aja ya, atau di bawahnya lah ya. Insert table. Existing sini ya. Existingnya di mana? Taruhnya di bawahnya lah. Oke. Tahun saya masukkan. Kemudian barang. Kemudian penjualan ya. Penjualan 1. Saya buat lagi, taruh lagi aja 1 lagi penjualan bawahnya. Jadi ada 2 ya. Nah, kita tinggal rubah nih. Yang tadinya sum itu sum kita rubah menjadi persentase. Ya. Terus ini gimana nih? Tulisannya sum ya, kita rubah aja di sini. Ganti langsung. Ini ya. Ini hasilnya teman-teman. Cara membuatnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke sheet 6 ya. Ini ada ininya ya, teman-teman nih. Apa namanya? Expand sama collapse-nya nih. Ya. Bisa dinamis juga. Ini cara membuatnya gimana ini?
Bisa seperti ini. Kita buat di bawahnya ya. Kita lihat contekan di atas, klik kanan sini. Show feed list. Saya geser dulu ya biar kelihatan. Ini apa aja? Ada supplier, ada barang, ada tahun, ya. Saya klik situ, insert existing, saya taruh di bawahnya sini. Ada supplier, ada barang, ada tahun, penjualan sini. Ini saya matikan ininya ya, auto fit-nya. Oke. Nah, secara default nanti akan terbentuk ini collapse sama ini expand-nya nih. Ada plus dan minusnya ya. Begitu juga dengan ini nggak ada ya, sorry ini nggak ada, hanya baris aja nih. Tapi ini juga bisa kita select berdasarkan kebutuhan juga ini. Bisa kita filter ya. Kalau itu di filter. Ini kenapa nggak muncul? Ini sebetulnya bisa juga. Saya masukkan satu lagi nih ya. Bisa nggak bisa ya? Bulan deh ya. Nah, ini juga bisa teman-teman ya. Saya lupa nih. Ini kan satu-satu lama ya. Bisa secara keseluruhan langsung collapse out. Ya. Ini juga ya kalau kita ingin menampilkan secara lebih detail, ngedrill data di bawahnya lagi, expand ya, expand all, entire field keseluruhan. Kalau satu aja ini aja, klik expand gini ya. Collapse satu aja. Plus minus. Oke, selanjutnya adalah chart ya. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke chart? Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf, mau nanya dong. Ya, silakan. Itu pivot table itu dari perusahaan apa bisa kita download di laptop nggak sih Pak? Bisa, asal kita punya Microsoft Excel, Microsoft Office ya, itu ada, tempel di sini di Microsoft Office. Udah langsung berarti ya Pak ya, ada ya? Udah langsung ada. Jadi nggak perlu diinstal. Oke Pak, baik Pak. Makasih ya Pak. Ya. Dengan begini lebih mudah kan ya teman-teman ya. Contoh, kita ada contekannya gitu di atas. Ini tujuan untuk latihan sih memang. Klik sana show field list. So feed listnya ya. Untuk hide juga di sini ya. Nah, saya lanjut ke sampai field sampai sheet 7 ya. Coba saya buat satu insert pivot table. Saya taruh di bawahnya sini. Saya masukkan tahun, saya masukkan penjualan. Jadi penjualan seperti ini. Saya buat chartnya ya. Saya insert lagi, insert. Saya minta rekomendasi chart yang mana. Oke, ini ya, udah ada. Saya buat chart. Ya. Udah ada nih teman-teman.
Jadi. Ya. Saya nggak suka desainnya, saya ganti desain. Pengennya ada nominalnya gitu, kayak nominal di atas ini ya. Inilah ya. Ini masih kurang bagus ya, kita rapikan aja datanya. Ya. Kurang besar, kurang kerang ya, oke kita ganti di warnanya. Hitam, kemudian kita ganti 11 gitu ya. Masih kurang bagus. Ini terlalu banyak digitnya, kita jadikan jutaan, boleh kita jadikan jutaan. Klik kanan di apa? Di format aksis ya. Aksisnya kita klik, kemudian kita format aksis. Kita jadikan display unitnya jutaan. Ya. Supaya enak dilihat gitu ya. Oke, ini teman-teman. Jadi di dalam jutaan ya, million. Kurang besar, kita besarkan. Ya. Nanti saya coba upload ya teman-teman ya di YouTube ya. Ini kan saya rekam kebetulan. Saya upload. Nanti teman-teman bisa saksikan lagi di hari Sabtu atau Minggu. Silakan dipraktekkan sambil cari komputer gitu ya. Saya kira cukup sampai di sini teman-teman ya. Karena nanti ada sebentar lagi ada kelas yang lain. Saya harus mempersiapkan juga. Ada pertanyaan? Waktu kita sekitar 2 menit 50 detik. Ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Kecepatan ya sebetulnya. Iya. Tapi jangan takut direkam ini. Saya tutup rekamannya dulu deh ya. Saya stop. Pak, rekamannya terkirim. Halo? Pak, itu nanti rekamannya dikirim nggak, Pak? Rekamannya saya masukkan ke YouTube ya. Nanti teman-teman silakan lihat di YouTube saya ya. Ya di YouTube. Oke, baik, Pak, baik. Boleh subscribe juga boleh. Siapa itu pasti Siap, di-subscribe, Pak. Pak. Saya punya materi baru-baru bisa saya ke-update teman-teman gitu. Nama channelnya apa ya, Pak? Mohon maaf. Administration Development Center channel ya, ADC channel ya. ADC channel. Ya. Kirim linknya aja Pak di grup. Nanti saya kasih linknya. Ya. Baik, Oke, Pak. Siap. Pak. Ini lagi nonton, mau nonton. Oke, saya stop recording ya.